Teman-teman, kita tidak harus kaya. Ketika kita udah rajin sholawat deketin Allah ya, tidak harus kita menjadi kaya raya, tapi setidaknya teman-teman ya, yang bersyukur banget. Tiba-tiba ada mau kecelakaan, kita selamat ya. Orang sampai kenapa-napa, kita cuman sampai lecet-lecet doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor WhatsAppnya, atau teman-teman bisa klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.amelia@gmail.com. Kalau bingung caranya gimana, ini caranya gampang banget teman-teman nih. Caranya ikutin pelan-pelan ya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Aira. Assalamualaikum Kakak Mel. Waalaikumsalam. Aku Aira dari Lombok. Halo Mbak Aira, salam kenal ya. Kalau testimoninya dibacain gak usah disamarkan. Kebetulan itu aku ambil dari nama depan dan belakangku. Cakep, pinter ya. Aku sedang online shop. Aku seorang online shop biasa kak, tapi alhamdulillah kalau kebutuhan gak pernah kekurangan, bahkan lebih. Bahkan pengen banget punya toko sendiri, karena orang tua aku yang udah lumayan tua gak ngizinin aku bekerja karena khawatir. Aku mengenal sholawat dari channelnya Kakak Mel dan Kakak DN Resutari di tahun 2022 akhir. Tapi ngamalinnya, kadang-kadang aku mulai istiqomah ngamalinnya pas kakiku sakit habis jatuh dari motor. Berobat kesana kemari tapi masih aja belum ada hasil, malah tambah sakit dan salah satu kakiku bengkak. Ditambah ada keluargaku yang lumayan toksik, bilang nanti kalau jalan pincang sebelah langsung nyes banget Kak Mel. Aku berdoa dalam hati semoga perkataan orang itu nggak beneran. Aku pengen bisa jalan normal seperti sedia kala. Aku mulai sholat, soalnya pas jatuh dari motor masih haid. 2 hari serasa 1 bulan Kak Mel. Sholat pas tahiyat sakit banget. Aku ngamalin sholawat munjiat tahan 500 kali sehari, dan alhamdulillah di hari kelima kakiku mulai enakan, Masya Allah. Dan 1 minggu kemudian beneran sembuh Kak Mel. Jalur langit plus jalur bumi emang gak ada lawan. Tuh ya, lanjut. Dan yang kedua, kemarin aku iseng ikut affiliate. Cuman ngomong dalam hati pengen FYP terus dapat omset 1 juta per hari, dan Masya Allah 2 hari kemudian diijabah, bahkan aku dapat omset 3,7 juta. Ingat omset ya teman-teman, kalau omset itu semuanya, bukan untungnya doang. Jadi penjualannya, jadi kayak dari harga modal sama keuntungan gitu ya. Jadi omsetnya 3,7 sehari, komisinya 200 sampai 300. Nah, itu baru untungnya tuh, Masya Allah. Kalau nggak salah, rasanya pengen nangis walau nggak setiap hari dapat segitu, tapi alhamdulillah banget. Aku niatan pengen dapat komisi biar bisa nabung buat lunasin utang sawah yang bapak gadaikan senilai 35 jutaan, walau katanya beliau aja nanti yang bayar. Tapi aku pengen banget bantu, udah 2 tahun lebih
ini. Orang tuaku masih ngerasa aku anak kecil, tapi aku yakin aku pasti bisa dan semakin semangat karena yang 100 juta aja Allah bantu, apalagi cuman puluhan juta. Aku nontonin terus testimoni Kakak Mel dan ikut ngamalin serta berusaha semampunya. Aku juga nggak mau duduk sama orang yang suka ngeluh, karena ngeluh bikin kita rezekinya seret. Benar, kurang bersyukur kalau kata kakak Tresnani, bikin jadi makin low vibration atau bener nggak vibration, maaf ya, soalnya kagak ngerti bahasa Inggris ya. Dari kecil aku suka mendem cerita karena kakakku beda belasan tahun denganku. Orang tua aku juga jarang ngerti dengan anak 2000-an, tapi insya Allah kedepannya aku bisa lebih baik dari sebelumnya, lebih berbakti. Orang tua aku agak sedikit egois dan lebih dengar perkataan orang daripada anaknya sendiri. Pas jatuh dari motor itu kakak, 2 hari sebelumnya aku bertengkar sama orang tuaku yang gak ngertiin aku, beda persepsi. Satu lagi Kak Mel, kemarin keponakan aku kena DBD, sempat dirujuk ke rumah sakit kota. Aku gencarin salawat Jibril 1000 kali, salawat munjiat 200 kali, dan salawat fatih 300 kali karena lumayan pendek. Semalam selesainya jam sahur dan alhamdulillah trombositnya naik. 4 malam dirawat dan sekarang kondisi tubuhnya fit dan normal seperti sedia kala. Masya Allah, salawat emang gak ada lawan. Semangat teman-teman. Maaf Kakak Mel kepanjangan. Enggak kok, gak kepanjangan ya. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Aira di Lombok. Mbak Aira ini anak tahun 2000-an, berarti anak generasi Gen Z ya. Jangan pada marah ya generasi Gen Z ya. Katanya nih ya, kalau anak generasi Gen Z itu rata-rata mereka itu seperti strawberry ya. Di luarnya cakep, di luarnya enak, bukan enak, di luarnya tuh kayaknya benar gitu, tapi dalamnya rapuh. Bener gak sih? Ya, seperti buah strawberry. Beda sama anak-anak zaman anak-anak tahun 90-an. Berarti kita anak tahun 90-an ya. Kelahiran aku kan kelahiran 87. Besar di era 90-an ya. Nah, kalau anak-anak ini nih, anak-anak apa ya namanya, milenial bukan sih, aku lupa ya. Anak-anak yang memang ya kuat gitu loh. Kita tuh kita kelihatannya rapuh tapi kita kuat gitu, kebalikannya kayaknya ya. Dan kalau misalnya sama orang, tadi kan ngebahas orang tua ya, Mbak Aira tadi ngebahas orang tua, beda persepsi sama orang tua dan lain-lain. Orang tua nggak bisa ngertiin. Nah, zaman kita itu nggak ada yang namanya orang tua harus ngertiin anak yang harus ngertiin orang tua. Wah, itu begitu tuh ya. Tapi Masya Allah, apapun zamannya, satu teman-teman yang mesti kita punya, iman. Kita mesti punya iman. Kalau kita punya iman, jadi orang yang beriman, kita tahu agama ya, nggak cuma iman, kita paham agama, kita tahu ya, kita harus berbakti sama orang tua. Udah nggak kepake tuh yang namanya kita mesti ngertiin orang tua. Kita ini generasi Gen Z loh yang harus dimengerti. Enggak, kita ini anak, harus ngertiin orang tua, harus berbakti sama orang tua. Udah, jangan pakai lagi kamus-kamus Gen Z-nya. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman yang ada anak Gen Z nih, kenapa ya orang tuaku begini, tidak mengerti aku? Kenapa ya orang tuaku egois? Kenapa dia tidak mau mendengar pendapatku? Teman-teman, kuncinya satu, dengarkan orang tua. Kita bisa bicara, kita bisa pintar, kita bisa berpendapat, kita bisa jadi orang sukses, semuanya karena siapa? Karena orang tua. Jadi berhentilah untuk ingin dimengerti orang tua gitu loh, maksud aku gitu ya teman-teman ya. Belajar untuk belajar lagi, oh iya aku harus jadi anak yang berbakti. Nanti ngerasain teman-teman kalau udah jadi orang tua tuh ngerasain gimana rasanya jadi orang tua gitu ya. Udah, kita jangan merasa orang tua egois. Udah, kita nih jangan harus benar-benar belajar lagi ya. Ingat, mereka nggak mudah loh membesarkan kita, apalagi kalau ekonomi mereka di bawah. Wah, nggak mudah banget teman-teman ya. Nanti ngerti deh kalau udah pada jadi orang tua. Udah, kita bahas yang lain, yang bahas salawat. Jadi Mbak Aira nggak boleh kerja kan sama orang tuanya, jadi usaha aja di rumah, online shopan aja. Kemudian jadi mbaknya ini udah lumayan lama kenal salawat, dari tahun 2022, tapi masih kadang-kadang katanya ya. Tapi semenjak jatuh dari motor kecelakaan, mbaknya mulai baca sholawat, dan yang dibaca sholawat munjiat. Karena waktu jatuh itu kata saudaranya bilang, wah ini bakalan nanti kalau udah sembuh jalannya pincang nih gitu. Kemudian Mbak Aira ini baca sholawat munjiat, dipaksain tuh sholat tuh, paksain sholat, baca sholawat munjiat sampai 500 kali sehari. Dan Masya Allah di hari kelima, waduh Masya Allah sembuh, udah enakan.
Dan 1 minggu udah bisa jalan normal lagi. Masya Allah, the power of sholawat. Gak cuma di situ, Mbak Ira punya harapan, punya hajat, punya doa. Ya Allah, aku pengen deh ya Allah, aku kan jadi affiliate nih, aku pengen affiliate aku omsetnya 1 juta sehari. Dan Masya Allah, Allah kabulin, tapi nggak sejuta. Kata Allah, kekecilan, mintanya 1 juta. Nih aku kasih omsetnya 3.500.000 sehari ya. Dan Masya Allah, dari 3.500.000 sehari itu komisinya 200 sampai 300 ribuan. Masya Allah banget ya, the power of sholawat. Teman-teman ayo semangat dong baca sholawatnya. Dan jangan mengeluh ya, karena mengeluh itu bikin kita makin drop. Aku memang tidak mengerti bahasa-bahasa istilahnya ya, cuman yang aku tahu, dengan kita mengeluh, kita akan semakin drop, kita akan semakin merasa tidak berguna dalam hidup kita ini. Kita semakin merasa kok orang lain hidupnya enak banget ya. Kita makin merasa kok kayaknya hidup ini tidak adil ya, nggak berpihak sama aku ya. Aku udah A, B, C, D, kok kayaknya aku banyak banget kekurangannya tuh. Jangan teman-teman, ketika kita mau mengeluh, ingat, cari lagi nih mana yang lebih susah dari kita, mana yang ada di bawah kita. Makanya kita selalu diajarkan dari kecil untuk melihatnya ke bawah, bukan ke atas kan. Melihat ke bawah untuk bersyukur. Jangan kita galau melulu, jangan kita ngeluh melulu. Dan kita disuruh melihat ke atas, bukan untuk kita jadi makin sedih, enggak, tapi untuk memotivasi diri kita. Boleh ngelihat ke atas, tapi untuk memotivasi, ih dia hebat ya, di usia sekian dia udah bisa punya rumah sendiri misalnya. Di usia sekian seumuran sama aku dia bisa beli mobil. Oh dia aja bisa, aku pasti bisa. Aku udah ada ilmunya nih baca sholawat gitu loh. Teman-teman ya, kan aku sering bilang, orang pintar banyak ya, orang kaya banyak, orang beruntung banyak yang dari kecil udah tajir melintir ibaratnya. Tapi ya, tidak semua dari mereka seberuntung kita. Kenapa kita nih kenal sholawat, mau bersolawat, nggak semua loh mau sholawatan ya. Dengan kita baca 1 sholawat, misalnya yang paling pendek, shollallahu ala Muhammad, itu udah otomatis Allah menghapus 10 dosa kita dan Allah memberikan kita 10 rahmat. Teman-teman, kita tidak harus kaya. Ketika kita udah rajin sholawat deketin Allah ya, tidak harus kita menjadi kaya raya, tapi setidaknya teman-teman ya, yang bersyukur banget. Tiba-tiba ada mau kecelakaan, kita selamat ya. Orang sampai kenapa-napa, kita cuman sampai lecet-lecet doang. Pas lagi butuh, nggak punya duit, tapi kita harus beli beras, tahu-tahu ada yang nganterin beras. Kita lagi butuh bayaran anak sekolah, beli baju sekolah anak yang udah kekecilan, tahu-tahu ada rezeki buat beli, atau tahu-tahu ada yang ngasih. Pokoknya banyak banget teman-teman cara Allah menolong kita. Gak bisa beli baju lebaran, tiba-tiba ada orang yang baju lebarannya kekecilan terus dikasih ke kita. Banyak cara Allah menolong kita ya. Pokoknya teman-teman semangat terus baca sholawat, makanya supaya nggak sakit hati, supaya nggak kecewa, kejarnya ampunan Allah. Betapa pentingnya ampunan Allah. Jangan kita pikir, ya tapi aku sekarang lagi butuhnya duit mbak buat bayar utang, bukan butuh ampunan teman-teman. Iya, kita butuh duit buat bayar utang. Udah jatuh tempo, besok udah jatuh tempo. Apakah menjamin besok jatuh tempo nih? Apakah menjamin umur kita sampai besok? Kan kita nggak tahu ya. Jadi yang nomor 1, kejar ampunan Allah. Dengan kita mengejar ampunan Allah, Allah pasti nolong kita, pasti teman-teman. Karena salah satu penghalang doa kita terkabul itu apa? Dosa. Jadi kejar ampunan Allah ya, hapus dosa-dosa kita, dan insya Allah doa-doa kita segera dijabah sama Allah. Masya Allah banget deh pokoknya ya. Kita doakan semoga Mbak Aira secepat sehat lagi, pulih seperti sedia kala, amin. Dan semoga Mbak Aira juga bisa mewujudkan cita-citanya, pengen ngelunasin hutang bapaknya 35 juta, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya. Mbak Aira semangat, ingat ya, jangan jadi generasi Gen Z yang seperti orang-orang bilang yang katanya lemah kayak stroberi. Ayo belajar lagi, deketin Allah lagi. Kita harus jadi orang yang selalu semangat, selalu kuat, dan jangan kita mikirnya, duh kayaknya orang tua tuh enggak. Semua orang tua itu enggak ada yang enggak baik. Orang tua tuh semuanya baik ya teman-teman ya. Dan jangan pernah berpikir orang tua kita itu egois ya. Kita yang harus ngerti, gantian dong. Kita kan udah gede ya. Dulu kita kan dimengerti terus. Kita dimengerti terus loh waktu kecil. Kita pengen beli apa, orang tua nggak punya duit, kita pengen mainan, orang tua nggak punya duit, ya diada-adain buat kita. Gantian dong, kita yang mengerti mereka.
Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton semuanya. Semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, rizkinya lancar, doa-doanya segera dijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.